Kita lagi di mana, Bang? Tempat biasa ya? Lagi di Sentul. Halo, selamat datang kembali di channel Ray Speed Shop. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Nah, hari ini kita ada di Sentul besar. Nah, hari ini kita ada latihan. Nah, ini di samping saya ada motor R1M tahun 2020 yang punyanya 168 Racing Team, sering disebut The Real Man atau Bos Mevan yang punya motor R1 ini. Dan saya dipercaya untuk pertama kali saya nyoba di sirkuit. Dan Bos Mevan sendiri juga sudah nyoba, tapi masih di seputaran komplek rumah. Tapi sebelum Bos Mevan naik, dia percayakan saya untuk coba motor ini di sirkuit Sentul. Nah, kita akan review motor ini apa aja yang udah diganti. Kalau menurut saya ini the best R1M yang ada di Indonesia. Jadi ada dua unit, punya Bos Erik dan punya Bos Mevan. Nanti kita akan review, tonton terus video ini. Kita akan review parts-parts apa saja yang sudah diganti di motor R1M. Tonton terus. Nah, kita akan review. Paling pertama, mungkin teman-teman lihat ini The Real Carbon, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini cover set untuk R1M 2020 full carbon. Jadi tadi juga udah coba latihan, rasanya mantap. Hanya saya agak sedikit kurang suka sama motor ini. Windshieldnya masih windshield buat hari-hari. Kalau untuk di track lebih banyak itu yang clear, karena buat visibilitas atau jarak pandangnya sangat berpengaruhi dengan tenaga motor seperti ini. Mungkin next saya akan bilang ke Bos Mevan untuk ganti windshield depannya. Nah, yang paling penting dari R1M adalah brake. Ini lihat nih,
Ini udah pakai Brembo GP, disc brake-nya juga Brembo. Wheelsetnya ini pakai OZ Racing. OZ Racing ya, bukan OZ Racing. Karena banyak pelek yang kaleng-kaleng sih. Tapi kalau ini bukan kaleng-kaleng. Ini pelek OZ yang dipakai di balap WSBK juga. Dan untuk selang remnya sendiri itu dia menggunakan produk dari Hell untuk selang remnya. Nah, untuk radiator sendiri udah menggantikan punya buat R1M yang mereknya Taleo. Jadi untuk bagian depan aja sama cover body ya perkiraannya udah sekitar ratusan juta sih, belum sampai ke belakangnya lagi. Nah ini yang paling beda dari R1 sebelum punya Boss Mevan. Dia sudah ganti pakai arm punya Suter itu yang di pabrikan frame atau pabrikan yang bikin rangka untuk motor tour. Nah ini tadi juga udah saya coba motor R1 ini yang sudah ganti arm Suter. Jadi saya punya perbandingan. Yang sebelumnya saya pernah merasakan pakai R1M punya Boss Eric dengan swing arm yang standar. Nah sekarang saya pakai R1-nya Boss Mevan dengan swing arm yang Suter. Nah perbedaannya dengan swing arm standar, swing arm Suter ini motor nggak begitu agresif, dan setiap keluar corner atau setiap keluar tikungan nggak begitu liar karena sumbu rodanya swing arm Suter ini lebih panjang daripada swing arm standar. Jadi perbedaannya di saat di corner dengan motor tenaga yang besar, di saat kita di tikungan motor nggak begitu liar dan lebih menurut saya sih lebih mudah dikontrol dengan motor tenaga besar seperti ini. Nah untuk knalpot kita pakai yang produknya Aero juga. Untuk brake-nya sendiri, brake belakang pakai Brembo. Tapi untuk saat ini menurut saya rem belakang ini sudah sangat bagus. Dan full step pakai produk Lightech. Hanya menurut saya kita harus ngasih karet lagi di sini karena terlalu sensitif. Nanti season 2 saya akan coba lagi dikasih karet jadi biar gak gampang kesenggol kaki. Dan untuk clutch-nya sendiri ini juga tadi bawaan standar sudah diganti pakai produknya Suter juga. Jadi tadi saya penasaran sama slipper clutch ini. Saya coba dari R4 sampai ke S kecil itu kencang, saya langsung coba brake. Coba brake dari 4 langsung ke 1, slipper clutch-nya berfungsinya sangat baik. Jadi nggak langsung ngunci dan seperti orang rilis kopling itu halus. Tapi slipper clutch-nya saya suka seperti ini, jadi nggak lebih nyelonong dan nggak ngunci. Jadi slipper clutch-nya bekerjanya juga cukup baik. Nah ini untuk suspensinya sendiri, suspensi depan belakang. Ini sudah bawaan motornya Öhlins. Depan belakang hanya kita ada sedikit. Jadi setiap perubahannya kita harus melakukan komputer yang ada di motor R1M. Nah untuk elektroniknya juga semua full masih standar. Jadi ECU-nya masih standar, nggak ada tambahan piggyback. Klaksonnya pun masih standar. Tadi saya pikir nggak ada klakson, saya coba pencet, ternyata masih bunyi. Jadi ini motor masih full standar untuk engine, elektronik, dan mesin. Hanya ada sedikit perubahan di bagian kaki-kaki. Nah perbedaannya tadi saya bilang masalah di swing arm. Kalau punya Boss Eric itu
swing armnya karena masih mempertahankan yang bawaan motor, dia lebih pendek dengan tenaga motor yang R1 begitu besar. Kalau kita dengan swing arm pendek, otomatis kita saat buka gas, saat keluar tikuk, motor itu lebih liar dan kondisi buat handlingnya lebih agresif. Kalau yang punya Boss Eric, nah punya Boss Mevan yang sudah ganti arm shooter ini, motor itu lebih nggak terlalu liar, dan di saat kita keluar tikung pun dibawa ditarik kemanapun masih nurut dan nggak agresif. Karena kalau motor terlalu agresif bikin kita cepat capek. Nah, kalau untuk base time sendiri tadi juga masih sesi 1, kita belum final nyeting gear, belum final nyeting shock, karena buat teman-teman tahu aspal Sentul juga sendiri habis setelah perbaikan. Nah sekarang nih udah lebih bagus, tidak ada pasir lagi, tapi kelihatannya kita masih melihat seperti si aspal itu licin, tapi ternyata nggak licin. Nah itu yang bikin kita sih kadang-kadang sebagai pembalap ada rasa ragu-ragu. Dan untuk best time-nya hari ini tadi di sesi pertama kita ada di angka 1 menit 33.1, dan untuk top speed di GPS-nya sendiri untuk perbandingan dengan motor Boss Eric masih agak kurang, karena kita baru dapat 273 di GPS speed. Nah di motor Boss Eric kita sudah mencapai sekitar 280-an. Kenapa motor Boss Eric bisa dapat seperti itu? Karena sudah melalui banyak tahap nyeting apa segala macam. Nah ini kan kita hari pertama nyeting di sirkuit Sentul motor ini, mungkin dari sprocket, dari body position setting atau footstep serta shock, kita harus nyeting ulang lagi. Karena menurut saya yang paling penting di motorsport itu kaki-kaki atau suspension. Jadi body setting paling pertama, di lapangan kita nyeting suspensi sambil nyari irama. Nah dari situ best time-nya akan kita dapat. Nah pengalaman saya di Boss Eric pun juga sama. Jadi motor Kak Eric itu saya juga yang nyeting. Mungkin untuk di Boss Mevan, kalau dengan motor R1M ini paling nggak ada karakter yang harus berubah atau Boss Mevan aja menyesuaikan. Yang paling penting kita si pembalapnya harus menyesuaikan sama karakter motor, karena ini motor powernya sangat-sangat luar biasa. Jadi nggak perlu saya harus, jadi mungkin seperti settingan yang saya nyeting sama Boss Mevan atau Kak Eric pakai itu kurang lebih sama, karena di motor sport belum tentu orang bisa bawa motor bisa nyeting. Jadi kadang-kadang harus ada seperti kita nyoba, uji coba, jadi bisa ketahuan apa yang kurang. Jadi kayak tadi saya buat pastiin suspensinya aman, brake-nya aman. Jadi di saat Boss Mevan nyoba sudah lebih enak dan lebih gampang, langsung gaspol. Nah rencana Mas Mevan itu pengen balap Yamaha Sanderes. Jadi pengen balap Yamaha Sanderes, ikut di kelas Superstock. Kalau saya sendiri tahun ini masih balap di Asia Road Racing sama Trial Aspal. Rencananya itu trial game aspal. Iya, lagi rencana. Doain aja mudah-mudahan bisa kesampaian. Kalau diajak Boss Mevan nurunin ini di balap Asia pakai R1M mau nggak? Mau dong, waduh mantap banget motornya Bos. Yakin kompetitif nggak? Kompetitif. Paling ganti apa aja? Kalau R1M sih belum ada sih yang pakai balap Asia, rata-rata R1 biasa. Kalau karena R1M kan semua ini full elektronik dari suspensi. Nah kalau di balap profesional mungkin lebih manual setting semua. Kalau untuk suspensi karena elektronik setting nih agak bahaya.
buat teman-teman yang mungkin tadi saya reviewnya kurang lengkap, mau ada kasih pertanyaan boleh komen di bawah. Dan terima kasih sudah nonton channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and share, biar channel ini terus berkembang dan terus maju dunia otomotif. Terima kasih, salam sehat, gaspol.